Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Saya harus mengatakan bahwa di bawah darah, itu benar-benar aneh. Ada bangunan-bangunan besar, istana-istana besar yang menjulang, dan bentangan yang tak berujung, dan saya tidak tahu kapan itu dibangun. Saya basah kuyup oleh darah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tentu saja, yaitu, para dewa dapat melihat dengan jelas. Jika orang-orang biasa menyelam ke dasar laut, mereka tidak dapat melihat bentang alam nyata di bawah ini melalui darah. Semua istana yang tak ada habisnya dibangun dengan bahan berkualitas tinggi, mengungkapkan suasana yang khusyuk dan sakral, bahkan di air laut yang menakjubkan ini. Dan pintu ruang menggantung di atas istana tak berujung ini, pintu raksasa tertutup rapat, diselimuti cahaya redup, memberi orang rasa misteri yang tak terbatas. Dewa utama barat tidak bisa membantu tetapi dengan keras mengerahkan kekuatan. Akibatnya, dia tidak hanya gagal mengguncang pintu raksasa itu, tetapi pintu ke angkasa juga bangkit kembali dengan kekuatan yang tak tertandingi yang menerbangkan dewa utama. Sejak itu, tidak ada lagi dewa yang berani mencoba dengan mudah. Karena para dewa melihat bahwa Chen Nan, Fa Zu, dan Demeng tidak terburu-buru untuk menembak. Tiga penguasa surga saat ini sedang melihat istana yang tak berujung dan ukiran batu besar tidak jauh dari sana. Pahatan batu itu nampaknya jauh lebih tua dari istana bawah laut yang megah, hampir hancur, tetapi dipadatkan oleh kekuatan yang tidak diketahui, sehingga pahatan batu yang retak masih bisa berdiri. Perlahan-lahan, para dewa juga tertarik, tidak memperhatikan sejak awal, tetapi hanya sesaat. Patung-patung batu besar tampaknya menceritakan beberapa cerita yang berselang-seling. Figur-figur berukir ini termasuk penyihir barat, prajurit timur, ksatria Tianlong, dan seorang biarawan yang bergegas keluar dari beberapa bayi Yuan. Dapat dilihat bahwa angka-angka yang diukir adalah pembudidaya terbaik tahun ini. Mereka tampaknya saling membunuh, dan mereka tampaknya melindungi diri sendiri dalam keputusasaan dan kehilangan akal, menyebabkan kekacauan. Karakter yang digambarkan sangat ekspresif, muncul kembali seolah-olah mereka putus asa dan bingung. Apakah kamu kenal orang-orang itu? Chen Nan bertanya pada Fa Zu. Fa Zu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak kenal siapapun kecuali satu atau dua orang. Tampaknya itu fiktif dan tidak memiliki nilai referensi. Setelah mengatakan ini, Fa Zu tidak lagi memandangnya, tetapi Chen Nan tidak mempercayainya. Kata-kata Gai, di dekat istana megah dan patung-patung besar, tidak ada tulang kerangka mendekat, mereka membuka gigi dan menari cakar di kejauhan, dan melihat jauh dan lebar. Meski di kedalaman lautan darah, para dewa masih bisa mendengar raungan teriakan mereka, karena disebabkan oleh fluktuasi mental, seluruh lautan darah yang menderu meraung, membuat orang merasa kulit kepala mati rasa. Cahaya menyala di mata Demeng, jelas dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Fa Zu, tiba-tiba dia mengeluarkan Excalibur dan membaginya dengan sebuah patung besar. Excalibur menghadapi perlawanan, tetapi sulit untuk mencegah kekuatan tingkat raja, dan dengan cepat memotong patung seorang pesulap. Patung besar itu jatuh ke dasar laut, dan bagian patung yang jatuh itu hancur berantakan. Tidak ada yang istimewa dari ini, yang benar-benar istimewa adalah bahwa tulang yang patah telah patah dari patung yang rusak. Tampaknya ada gelombang kesadaran samar yang melekat pada tulang yang tersisa, sebuah cahaya menyala di rongga mata tengkorak, dan dia melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang kamu lakukan? Fa Zu meraung, dan dia sangat marah dengan Demeng yang melakukan ini. Demeng tidak mengatakan apa-apa, mengangkat pedang di tangannya, dan memotong tulang sisa. Kapan? Tengkorak yang tidak lengkap, meskipun dipotong menjadi dua bagian, tetapi membuat suara yang sangat keras, Anda dapat membayangkan betapa sulitnya itu. Meskipun pedang Demeng tidak melakukan yang terbaik, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Master Surgawi, jika itu adalah kerangka umum, itu pasti akan berubah menjadi debu segera. Jangan dipikirkan, tulang sisa ini memiliki sejarah panjang. Demeng menyerahkan tulang kerangka ini, hampir seperti hantu, bergegas ke patung lain, mengangkat pedangnya di tangannya, dan langsung membelah 5 patung besar. 4 dari patung itu kosong dan tidak berisi apa-apa, dan yang kelima seperti yang ada di awal, berguling dari sisa-sisa tulang, dengan cahaya redup. Kali ini Fa Zu menghentikan Demeng dengan dingin dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk menghancurkannya lagi. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, hanya ingin tahu, ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan patung-patung ini. Cukup, bukankah kamu hanya ingin memaksaku untuk mengatakannya, maka aku akan memberitahumu. Fa Zu memandangi ukiran batu dan berkata, patung-patung ini adalah kuburan, dibangun seluruhnya sesuai dengan kebiasaan zaman kuno. Beberapa makam kosong, yang berarti bahwa tidak ada jenazah pemilik yang rusak telah dikumpulkan. Petik 2. Demeng tertawa dan berkata, bukankah ini kuburan orang mati, sudah lama mati, dan bukan masalah besar untuk menghancurkan beberapa. Fa Zu berkata dengan dingin, Anda menghujat almarhum, dan Anda tidak memahaminya sama sekali. Hukum penguburan ini dimaksudkan untuk meremajakan orang yang meninggal. Jika mereka masih memiliki kesadaran spiritual yang kuat, mereka mungkin suatu hari akan jika Anda berkumpul di sini lagi, mungkin keajaiban akan terjadi. Petik 2. Tentu saja, saya tahu itu tidak mudah. Ada puluhan patung dan kuburan yang memiliki rahasia seperti itu. Demeng berkata pada dirinya sendiri, bahkan jika ada beberapa kuburan yang tidak kosong, bahkan jika mereka benar-benar dapat bertahan hidup, saya takut bahwa dunia telah berubah, dan dunia telah banyak berubah. Apa yang bisa diubah? Petik 2. Fa Zu tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengus dingin.
Selama proses ini, Chen Nan tidak berbicara, dia percaya bahwa Fazu tidak akan pernah melindungi beberapa tulang yang tidak berguna. Ini bisa dilihat dari kerangka penari darah dari cakar berdarah yang tidak dekat di sini, daerah ini memiliki efek cerah yang jelas. Apakah itu berarti bahwa beberapa orang telah mengumpulkan sisa-sisa yang kuat di kuburan batu ini? Chen Nan tidak mengatakan apa-apa, tapi ingat tempat ini dalam-dalam, mungkin itu akan berguna di masa depan. Selanjutnya, Fazu, Demeng, dan Chen Nan terbang ke pintu ruang, dan ketiganya ingin membuka portal misterius. Namun, pada saat ini, istana tak berujung di bawah ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan mulai merobek ketiga orang itu, dan mereka akan menghancurkan mereka. Cahaya menyilaukan tak berujung datang dari semua istana, berfokus pada pintu ruang. Fang, menyelimuti Fazu, Demeng dan Chen Nan di dalam. Demeng mencibir sambil tersenyum, ada arai, tapi sayangnya waktu adalah yang paling kejam. Kekuatan di arai kuno sudah menurun, dan tidak mungkin untuk menyegel kita. Tiga kekuatan surgawi menunjukkan keterampilan unik mereka di langit di atas istana, menyerang cahaya yang sangat cemerlang, dan membubarkan semua kekuatan yang berkumpul di sini. Arus bawah laut bergejolak, dan gelombang di atas permukaan laut bergolak. Kerangka tak berujung di laut darah semua berjuang untuk menangis, mengambang dan mengambang dengan air laut yang mendidih. Pada akhirnya, istana tak berujung di dasar laut turun setengahnya, dan metode pembentukan kuno benar-benar kehilangan efektivitasnya. Meskipun Fazu adalah orang kuat, purba, dia masih tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari darah laut. Dia sekarang telah menemukan gerbang lautan darah, dan dia mungkin menemukannya jika dia menerobos ke dalamnya. Jika penguasa laut darah bersembunyi di sana, maka masalahnya sangat besar. Namun, dia harus melintasi dunia lautan darah. Dia tahu dengan jelas legenda itu, yang diduduki oleh Dewa Waktu dan Ruang harus melewati ranah lautan darah. Demeng juga melihat ke depan untuk melihat rahasia 6 orang terkuat di dunia, jalan 6 kecil yang dibuat dengan mensimulasikan jalan 6 besar. Chen Nan memegang tombak Fang Tianhua di tengah, Fazu di kanan, Demeng di kiri, dan ketiganya mulai mengumpulkan kekuatan. Kemuliaan indah tanpa akhir meletus di atas istana bawah laut yang tak berujung. Dengan pelafalan mantra di mulut Fazu, Chen Nan dan Demeng juga menembak pada saat yang sama, dan sihir dan kekuatan elemen sejati pecah pada saat yang sama. Ledakan. Seperti gempa bumi yang tumpul, seperti letusan gunung berapi, gelombang di bawah laut melonjak, istana-istana di laut hancur berkeping-keping, dan para dewa melayang seperti gelombang di lautan darah. Dan ribuan kerangka laut darah menari dengan liar, pada saat ini mereka berhasil menembus larangan dan meraung kemana-mana. Namun, di hadapan kekuatan mengerikan dari tiga tuan, sebagian besar kerangka hancur, dan hanya beberapa yang bergegas. Hantu-hantu, monster-monster, yang tak terputus adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata di lautan darah. Mereka terus-menerus mengalami perubahan luar biasa, keluar dari nafas yang sengit, dan kemudian semua meledak, bagian yang paling klasik dari iblis dalam ratusan hantu bergabung bersama untuk membentuk 10 kerangka salju putih. Mereka adalah intisari pasukan ribuan hantu dalam darah, dan produk fusion dari banyak raja hantu. Awal, 10 kerangka meraung dan bergegas menuju Chen Nan, dan banyak dewa di kejauhan sedikit terkejut. Semuanya sia-sia, bahkan jika ke-10 raja hantu itu kuat, mereka tidak akan mampu menahan pembombardir tiga tuan langit. Perburuan terakhir mereka seperti kembang api yang indah bermekaran, meninggalkan pemandangan yang indah. Ledakan. Ketika 10 raja hantu meledak, pintu ruang besar di atas juga meledak. Portal misterius besar itu dimusnahkan seperti abu terbang. Pintu ruang misterius terbuka untuk mata semua orang. Cahaya biru berkabut berkedip-kedip di dalam, perubahan-perubahan makna kuno bergegas berhadap-hadapan. Saya tidak tahu berapa tahun pintu ruang ini belum dibuka oleh siapapun, penuh dengan curah hujan bertahun-tahun, seperti sejuta tahun untuk waktu yang lama. Apa yang mengejutkan adalah bahwa darah lautan yang tak berujung tidak mengalir ke pintu ruang terbuka, di mana tampaknya ada lapisan dinding transparan yang menghalangi darah air. Tanpa kata-kata ekstra, prajurit tombak Chen Nan Fang Tianhua tombak mengangkat tinggi dan berteriak, "Chong!" Dia berkata, dia bergegas masuk terlebih dahulu. Cahaya redup bisa menghentikan darah, tetapi tidak bisa menghentikan Chen Nan sama sekali. Fazu dan Demeng mengikuti di belakangnya. Tiga tuan dari jajaran surga membuka jalan. Setelah para dewa pergi, dunia bawah laut ini, ukiran batu retak, tiba-tiba menghancurkan sepotong besar, dan mayat membuka matanya. Pintu lautan darah, selubung misterius itu dikupas. Kerumunan berjalan di saluran luar angkasa selama setengah seperempat jam, dan mereka sampai di ruang yang sangat aneh. Momen sebelumnya masih merupakan lautan merah darah, dan saat berikutnya mereka bahkan memasuki gurun emas. Meskipun tidak ada matahari panas yang menggantung di langit, padang pasir keemasan masih seterang siang hari, dan suhu padang pasir itu menakutkan jika orang awam berjalan tanpa alas kaki di atasnya, mungkin. Ada rasa daging segera. Ini, tidak hanya para dewa tertegun, tetapi Demeng juga menunjukkan warna yang tidak bisa dimengerti. Di balik pintu ruang misterius, apakah itu gurun yang panas? Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. So, Fazu berteriak kepada lelaki kuat yang mengikuti alam dewa. Ini semua adalah dewa, meskipun mereka tidak bisa bertarung melawan penguasa surga, itu benar-benar berlebihan untuk mencari. Para dewa menyebar dengan cepat, terbang ke segala arah, dan mulai mencari di gurun emas. Nah, sekarang saatnya untuk melatih sekelompok pengikut yang mengejutkan. Fazu berkata pada dirinya sendiri.
Demeng menatapnya dan berkata, saya telah mendengar tentang beberapa rahasia kuno di dunia manusia. Para pelayan yang terlatih dapat bekerja sama untuk melawan penguasa langit. Mungkin Fazu pasti memiliki rahasia ini, apa? Meskipun dia tahu bahwa Fazu tidak bisa memberinya metode ini, Demeng masih mulai mengambil gambar pencegahan terlebih dahulu, dan kemudian dia mencoba mencari cara. Laporkan gelombang-gelombang, seorang malaikat bersayap dengan cepat terbang dari kejauhan. Dia berteriak, sebuah tebing ditemukan di 50 mil barat daya. Ada perasaan yang sangat istimewa. 3 tuan langit memimpin para dewa untuk terbang ke sana. Saya melihat di padang pasir yang tak berujung, sebuah tebing besar berdiri tiba-tiba di sana, memberi orang perasaan yang sangat tidak terkoordinasi. Untuk mengetahui bahwa ini adalah padang pasir yang luas, ada sebuah tebing. Para dewa bergegas maju dan memperhatikan perasaan khusus yang dikatakan malaikat bersayap 6 itu. Tampaknya ada sedikit fluktuasi dalam kehidupan di sini, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Demeng mencibir, menjerit, dan kekuatan supernatural agung Heavenly Order terungkap, memukul kecemerlangan langit, dan sinar cian langsung menyelimuti tebing. Tiba-tiba, perubahan terjadi. Ada sosok yang mengalir di atas tebing, dan beberapa karakter besar muncul. Demeng berteriak, pergi mati. Dalam teriakan itu, pedang di tangannya menunjuk langsung ke hantu yang terus-menerus menyala di atas tebing, dan seluruh orang itu berlari seperti tenda listrik. Fazu terperangah karena dia mengenali kitab-kitab kuno itu, dia berteriak, tidak. Itu Qi Jue Tiannu. Demeng tanpa ragu mencoba yang terbaik untuk menyerang, dan cahaya yang indah benar-benar menenggelamkan seluruh tebing, tidak ada keraguan bahwa dia ingin membunuh orang-orang di dinding batu. Meskipun kata-kata teriakan Fazu mencapai telinga Demeng, sudah terlambat, dan dia tidak bisa lagi memegang tangannya. Chen Nan tidak mengatakan apa-apa dan menonton dengan dingin sepanjang waktu. Dia tidak terlalu menyukai Demeng, dan sekarang Fazu berteriak bahwa pria itu ternyata adalah Qi Jue Tian, dan dia tidak akan maju untuk membantu Demeng segera. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Demeng dalam kesusahan. Ketika dia berada di Istana Laut Darah, dia menembak tanpa ampun, tampaknya membunuh dengan sembrono, tetapi niatnya sangat beracun. Orang-orang di patung-patung itu dapat pulih, dan tuan di dinding batu ini jelas mirip dengan Taiko yang melukai tuannya dengan serius. Demeng ingin membunuh mereka sejak awal, untuk membersihkan rintangan di masa depan. Ia harus mengatakan bahwa ia banyak berpikir, jauh, jika Heiki dan yang lainnya terbunuh, ia mungkin bahkan lebih berlebihan daripada 7 Raja Taiko. Pertempuran untuk dunia manusia. Tuan yang ingin menghancurkan dunia, sekarang bertemu dengan 7 dewa langit yang hanya muncul dalam rumor masa lalu. Chen Nan Le Dede menderita dengan kejam. Demeng menyesal pada saat ini, diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. 7 keajaiban surga yang legendaris bukan hanya ranah manusia dari zaman Megatron, tetapi juga ranah kelima juga. Telah meninggalkan nama. Sulit dikatakan. Bahkan jika dia terluka parah, itu mungkin tulang yang paling sulit untuk dimakan. Meskipun Demeng diam-diam mengeluh, semuanya sudah terlambat, karena pedangnya telah menyentuh dinding batu setinggi 100 kaki, dan duri yang tajam menembus sosok di dinding batu. Ledakan. Suara keras meletus di padang pasir keemasan ini, dan Demeng bergegas ke dinding batu dengan pedang di tangannya, di mana cahaya menyala meletus, membuat sulit bagi semua dewa untuk membuka mata mereka. Sampai cahaya yang menyilaukan menghilang, semua bakat menatap langsung ke dinding batu lagi. Di atas tebing, seperti gelombang air, ada riak samar, dan dinding batu bergetar, dan itu menelan Jerman ke dalamnya. Sekarang Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada sosok di dinding batu. Meskipun Anda tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, Anda dapat dengan jelas mengenali bahwa itu adalah Demeng. Dia menerima serangan paling kejam, terus-menerus menghindar di dinding batu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Para dewa jelas melihat bahwa tangan ramping digambar dengan keras di kepala, atau wajah Demeng, dan memukulinya. Kemudian ada kekuatan yang tak terlihat, merobek Demeng, menariknya kembali ke sosok tubuh montok, kaki batu giok ramping menyapu, Demeng memutar kepalanya terbalik, dan darah memuntahkan dari mulutnya. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Para penguasa jajaran surgawi terperangkap di dinding batu seperti gelombang air. Mereka dipukuli oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sulit untuk mengatur perlawanan terbatas. Atau dapat dikatakan bahwa Demeng disalahgunakan. Tidak ada suara yang keluar, tidak ada fluktuasi energi yang hebat, semuanya seperti permainan bayangan, dan hanya bayangan samar yang terlihat bergerak cepat. Ini benar-benar agak sulit dipercaya. Para penguasa dari peringkat surga akan sangat terpesona. Ini membuat orang terkejut atau terkejut. Otak para dewa agak bingung. 7 keajaiban terlalu mengerikan. Demeng masih disalahgunakan dan belum membuat perlawanan yang efektif sama sekali. Ini hampir robek oleh Qianying di dinding batu. Bayangan peri yang ramping dan indah tampaknya sangat menyentuh, tetapi kekejaman tembakannya mengejutkan. Dinding batu bergetar hebat. Semua orang melihat lengan Demeng diturunkan hidup-hidup, tidak ada jeritan, tidak ada energi yang meledak, semuanya diisolasi oleh dinding batu yang aneh, seikat darah terpantul di dinding batu, seperti masa bayangan awan. Bisa dibayangkan bahwa Demeng sangat menderita saat ini. Tuan surga, sangat menyedihkan dipukuli. Pada saat ini semua orang tahu kengerian 7 keajaiban. Legenda mengatakan bahwa selama zaman kuno kehancuran besar, Qi Jue Tiannu dibudidayakan untuk bangga pada dunia, tetapi dia tidak puas dengan itu, dan dia bersumpah untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia, dan dia akan menjadi yang terkuat.
Dengan kekuatan gaib dunia, ia menciptakan 7 keterampilan mutlak, berubah menjadi 7 tubuh, dan bergabung ke dalam kegelapan, sampai suatu hari, 7 tubuh kembali satu persatu dan berkumpul bersama. Pada saat itu, ia akan menyelesaikan pahala dan menjadi keberadaan yang paling menakutkan. Hari ini, secara kebetulan, para dewa datang ke gurun emas ini, dan mereka bahkan melihat Dewi Surgawi 7 Surgawi yang legendaris. Mereka tidak tahu apakah dia adalah avatar atau perpaduan dari wanita surgawi beberapa kali. Luar biasa. Jika bukan karena tembok batu khusus ini untuk mengisolasi segalanya, para dewa pasti akan dapat melihat pemandangan seperti perang dunia. Cahaya dingin menyala di mata Fazu, dia tahu untuk tidak membiarkan Demeng mati di sini, tapi dia jelas tidak ingin menembak segera. Untuk membuat Demeng lebih menderita, dia menatap Chen Nan, mengungkapkan senyum yang tidak bisa dia ungkapkan. Namun, Chen Nan masih sedikit khawatir. 7 keajaiban surga begitu sombong, bahkan jika dia dan Fazu menembak pada saat yang sama. Bisakah mereka bertiga melawan karakter legendaris? Apakah kamu punya cara? Chen Nan bertanya pada Fazu, dia melihat ketenangan yang lain. Ini tidak seserius yang kamu kira, Fazu berkata, di tebing ini adalah dunia dari 7 Dewi Langit, tetapi dia tidak dapat menunjukkan kekuatan supernatural dari tebing ini. Bagaimana aku mengatakan ini? Fazu menunjukkan pandangan yang sangat khawatir dan berkata, aku tidak menyangka bahwa 7 keajaiban surga yang legendaris pada akhirnya akan kembali. Kupikir dia sudah binasa dalam sejarah. Aduh, dia menghela nafas berat, berkata, sang legenda di masa lalu yang jauh, ketujuh gadis celestial sebenarnya telah menggabungkan 5 avatar, tetapi mereka masih jauh dari sukses. Pada saat itu, mereka dibubarkan oleh kehidupan. Legenda mengatakan bahwa beberapa avatar yang tidak lengkap diblokir, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak lengkap. Berubah menjadi pelestarian diri, dan disegel sendiri. Melihat dinding batu ini hari ini, saya akhirnya percaya rumor yang terakhir, ini adalah ruang mutlak yang dibangun oleh 7 wanita celestial surgawi dengan kekuatan magis yang hebat. Dia adalah penguasa di dinding batu, bahkan jika dia sangat terluka. Petik 2. Semuanya seperti yang dikatakan Fazu, di tebing, Seven Heavenly Sky Girls adalah tuan yang sebenarnya. Demeng terbunuh tanpa emosi, dia bahkan tidak memulai. Tampaknya ada jurang kecaman di antara keduanya. Demeng bertanya-tanya apakah ketujuh dewa langit ini bisa berurusan dengan yang hitam seperti ini. Dia tidak tahu bahwa semuanya disebabkan oleh ruang absolut, dia berpikir bahwa dia selemah semut di depan 7 keajaiban dan tidak bisa saling berurusan sama sekali. Menurut Fazu, tembok batu hanya bisa diserang jauh dan rusak, dan tidak bisa dilarikan ke dalamnya. Dia dan Chen Nan tidak buru-buru menembak, keduanya ingin membuat Demeng mengalami kesulitan. Para dewa ketakutan dan ketakutan. Mereka tidak memahami situasinya. Ketika mereka melihat bahwa Raja Alam Kelima dimanipulasi dan dilecehkan seperti boneka, sangat sulit untuk membayangkan sejauh mana 7 keajaiban dewa surgawi yang legendaris telah dipaksakan. Sosok di dinding batu melintas, dan tubuh tinggi Demeng diangkat oleh sepasang tangan ramping, dan kemudian terkoyak. Bayangan peri yang indah tercermin di dinding batu penuh dengan keindahan, tetapi perilakunya sangat brutal, yang membuat hati para dewa dingin. Kijuetian yang legendaris itu sangat kejam, jika dia memulihkan keterampilannya dan bergegas keluar, itu benar-benar bukan berkah. Jika tidak ada penghalang untuk dihalangi, Anda dapat membayangkan adegan berdarah ini. Dalam kondisi trans, para dewa telah mendengar jeritan raja, dan seorang raja telah diporak-porandakan oleh situasi seperti itu. Melihat bayangan peri, merobek tubuh reorganisasi Raja Demeng 5 kali berturut-turut, Fazu dan Chen Nan memutuskan untuk menembak. Demeng tidak bisa mati sekarang, dan masih membutuhkannya untuk berurusan dengan Heiki dan yang lainnya. Sekarang pelajaran sudah cukup baginya, saya percaya dia tidak berani menggerakkan pikirannya lagi. Namun, mereka juga tidak berniat melawan 7 langit-langit gadis, setelah semua, itu adalah keberadaan legenda yang mengerikan. Bahkan jika Anda adalah Master Surgawi, jika Anda tidak mencapai level hitam, Anda tidak bisa menjadi musuh dari 7 talenta. Chen Nan dan Fazu masing-masing mengendalikan kekuatan mereka sendiri dan mulai menyerang suatu titik di tebing, mencoba merobek celah untuk menyelamatkan Jerman. Tetapi kekuatan yang mereka mainkan menghilang seperti banteng lumpur yang memasuki laut, ditelan oleh dinding-dinding batu, dan itu tampak seperti gua tanpa dasar. Retak, teriak Chen Nan. Sok, Fazu berteriak pada saat bersamaan. Mereka mengubah cara energi bekerja dan membiarkan gaya berputar ke depan. Efeknya jelas. Sibi terkoyak membuka mulut, dan tiba-tiba teriakan Demeng dan serangkaian tawa seperti lonceng perak. Ini benar-benar jahat. Para dewa melirik melalui celah dan melihat sosok yang indah, menertawakan mayat-mayat yang hancur di tanah. Pemandangan berdarah itu mengerikan. Dewi yang kejam, kejam. Bahkan Chen Nan dan Fazu sedikit linglung. Ini adalah penyihir yang menghancurkan dunia. Begitu dia berusia 7 tahun dalam satu, saya khawatir itu akan membangkitkan aliran darah di dunia ini. Namun, Chen Nan dan Fazu berpikir pada saat yang sama, apa yang akan terjadi jika dia dibuang ke alam kelima. Pada saat ini, mereka tidak bisa membiarkan mereka berpikir lebih jauh, atau penting untuk menyelamatkan Jerman terlebih dahulu, dan 2 tuan dari jajaran surgawi menggunakan kekuatan puncak mereka. Di gurun besar ini, pelangi berwarna-warni terus muncul, dan langit penuh kemuliaan. Itu disebabkan oleh fakta bahwa leluhur melanjutkan ke mantra larangan 7 baris sihir, dan Chen Nan menggunakan hukum 8 jiwa. Harus begitu, kalau tidak tembok batu tidak bisa dipatahkan sama sekali. Apa?
Ceritan ketabahan mencapai telinga para dewa, Chen Nan dan Fa Zu akhirnya merobek celah, didukung oleh kekuatan seluruh tubuh, dan memberi Demeng waktu untuk melarikan diri. Tubuh Demeng sudah hancur, dan akhirnya dia melihat pelarian. Semua daging dan darah menghilang dari udara tipis dan bergegas keluar, cemas seperti anjing keluarga. Setelah mengatur ulang tubuh di luar, dia meraung tragis di langit dan melampiaskan penghinaan dan ketidakpuasannya, kenapa dia pernah mengalami hal seperti itu. Namun, bukan hanya Jerman yang bergegas, 7 keajaiban gadis surgawi juga dengan tenang melangkah keluar. Hehe, tawa mirip lonceng perak bergema di atas padang pasir, sosok yang cantik jernih dan berdebu, tergantung di udara, seperti bulan yang cerah, menampakkan cahaya redup, seluruh orang itu begitu kudus, tanpa sedikit pembunuhan, tidak mungkin membuat orang berpikir bahwa dia hanya membunuh seorang raja. Chen Nan mengambil nafas dan bertanya pada Fa Zu dengan suara rendah, tidakkah kamu mengatakan dia tidak akan keluar, bukankah dia akan berkultivasi di ruang absolut itu? Dalam bayangan pohon manusia yang terkenal itu, di hadapan tabu legendaris, ada 7 dewi surgawi, dan Fa Zu telah berubah warna, bergumam di mulutnya, bagaimana aku tahu, dia akan keluar, tiba-tiba. Haha, melihat gemetar para dewa, 7 gadis surgawi yang luar biasa tidak bisa menahan tawa, dan terus berbicara kepada diri mereka sendiri. Meskipun para dewa tidak memahaminya, mereka bisa tahu apa artinya dari pemikiran spiritual mereka. Haha, bukan saja aku mendapatkan mainan untuk aku bunuh hari ini, aku tidak mengharapkan seseorang untuk membantuku keluar dari masalah, haha. Mendengar ini, hukum tiba-tiba menjadi pucat, dan tindakan dia dan Chen Nan saling melengkapi, dan melepaskan tabu 7 keajaiban. Pihak lain sudah menemukan jawabannya, tetapi dia terjebak dan tidak bisa pergi. Haha, 7 orang bersama, haha, aku akan berhasil. Meskipun tawa itu masih sangat indah dan indah, para dewa merasa kedinginan. Saat dia tertawa, cahaya redup dan samar di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan penampilan aslinya. Terkejut, kepala penuh dengan cahaya hitam, dan orang itu dapat menantikannya. Pipi di sebelah kiri adalah seperti batu giok dan indah, dan wajah di sebelah kanan tidak memiliki jejak daging. Tetapi kerangka, tubuh peri yang nampak sempurna terlihat seperti ini, beberapa bagian kulitnya sangat jernih, dan beberapa bagiannya adalah tulang putih, seperti apa tubuh ini, seperti kecantikan yang tiada taranya dan seutas tulang putih yang disatukan secara umum. Haha, akhirnya aku keluar dari masalah. Aku terjebak oleh diriku sendiri selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, aku hancur dan sebagian dari jiwaku. Sekarang, kamu telah membebaskan aku, dan jiwa-jiwa yang tersisa akan bersatu kembali dengan yang sebelumnya reproduksi 7 tubuh unikku. Petik 2. Meskipun di padang pasir yang panas, para dewa merasakan punggung mereka dingin. Qi Jue Tianlu dengan dingin melirik para dewa, dan tubuh belakangnya menghilang dalam sekejap, dengan cepat membunuh Demeng, Chen Nan, dan Fa Zu. Ketika ketiga tuan itu menjaga untuk waktu yang lama, melihat tabu legendaris masuk, ketiganya menggunakan kekuatan puncak mereka untuk membombardirnya. Tombak bercat tangan Chen Nan di langit merobek kekosongan, seolah terbang dari langit, dan tiba-tiba muncul di depan Qi Jue Tian. Fa Zu memainkan 7 mantra sihir yang dilarang berturut-turut, dan langit penuh cahaya terang, seolah-olah bintang yang tak berujung bersinar. Demeng ketakutan, dan arai pedang langit rusak dikorbankan. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Seven Wonders of Heaven tidak mengelak, dan secara aktif menyambut energi serangan yang mengerikan itu. Tubuhnya seperti bulan di air, dan hancur dengan energi turbulen, meninggalkan gambar yang rusak di udara. Haha, terima kasih telah memisahkan 5 jiwa ini untukku. Sekarang kamu akhirnya dapat menemukan 5 jiwa di dunia. Jika aku bisa menjadi satu dari 7 di masa depan, kamu akan menjadi pahlawan utamaku. Haha, 5 jiwa yang tersisa di udara dipisahkan, dan mereka semua adalah dewi yang tak tertandingi, tetapi mereka menghilang dengan cepat tanpa terlihat jelas. Saya pikir saya akan mengalami perang mengerikan yang tak terbayangkan, tetapi hasilnya sangat tak terduga. Meskipun dia tidak mengalami pertempuran sengit, wajah Fa Zu sangat tidak sedap dipandang. Dia berkata pada dirinya sendiri, scam, yang mengatakan bahwa 7 tubuh dari 7 dewa langit tidak dapat muncul dalam satu kehidupan pada saat yang sama, sepenuhnya menyesatkan dunia. 5 avatar ini telah memisahkan bagian dari energi jiwa dan muncul di dunia. Sekarang mereka benar-benar keluar dari masalah, dan sisa jiwa akan ditambahkan ke 5 orang secara terpisah. 7 tubuh 7 dewa langit mungkin benar-benar satu. Sekarang, dia masih datang ke dunia ini. Petik 2. Hati Chen Nan sangat rumit, dan 7 keajaiban surga berhubungan dekat dengannya. Meng Keer adalah salah satu dari 7 mayat. Jika salah satu dari 5 mayat kembali satu hari dan menemukan rahasia di antara mereka, dia pasti akan tinggal bersamanya. Ada apa denganmu? Qianlong berteriak cemas di kerumunan. Chen Nan terkejut dan bergegas ke kerumunan. Saya melihat bahwa tarian naga yang indah menutup matanya dengan erat, dan kekuatan agung yang tidak terduga beredar di tubuhnya, dan kulitnya yang sejernih kristal memancarkan cahaya yang sangat terang. Dia dengan lembut mengusapnya. Alis, bergumam terus-menerus dalam keadaan koma. Chen Nan berteriak buruk, dia buru-buru mengambil tarian naga dari lengan Qianlong dan mengirim vitalitas ke tubuhnya, tapi sudah terlambat. Sebuah kekuatan besar meletus dari tubuh Dragon Dance dalam sekejap, dan mengejutkan Chen Nan dan yang lainnya. Long Wu memejamkan mata, melayang di kehampaan, rambut hitam panjangnya tidak berangin, dan tubuhnya menunjukkan cahaya yang berwarna-warni.
Cahaya menjadi lebih dan lebih cerah, dan akhirnya seluruh padang pasir diselimuti kemuliaan. Dia, ternyata adalah tubuh yang harus dimiliki. Demeng ketakutan dan marah dengan sedikit rasa takut. Fazu juga kaget, walaupun dia sudah menduga bahwa inkarnasi dari 7 keajaiban surga pasti telah muncul di dunia, tetapi dia tidak berharap untuk memilikinya dalam jarak dekat. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tarian naga di sekitarnya ternyata adalah Dewi Surga. Longhu melayang dengan tenang di udara, hanya rambut hitam panjang, menari dengan lembut, membuatnya lebih elegan dan berdebu. Wajah King Guo Qingcheng adalah kristal seperti batu giok, dan kemuliaan samar mengalir. Tubuh batu giok ramping, diselimuti cahaya suci redup, membuatnya tampak sangat berdebu. Tarian naga yang indah, para dewa mengagumi kecantikannya, dan temperamennya yang mulia, sehingga banyak dewa wanita yang cantik merasa malu. Namun, tari naga Wushuang yang indah, dia ternyata adalah 7 dewi surgawi, sehingga para dewa semua terkejut. Berdansa kecil padanya, bagaimana mungkin 7 keajaiban surga? Dewa kematian Qianlong tidak bisa tetap tenang pada saat ini, tubuhnya yang bersemangat menggigil dan berteriak, aku dan dia adalah saudara dan saudari, dia bukan surga dan bumi dengan semangatnya, dia jelas seorang wanita manusia dengan darah dan daging. Petik 2. Qianlong tidak menerima kenyataan ini, dan pada saat yang sama takut kalau Fazu dan Demeng akan menyerang pada saat yang sama. Pada saat itu, aku takut bahkan jika Chen Nan diblokir, itu tidak akan membantu. Bunuh dia. Mata Demeng tiba-tiba menunjukkan 2 sinar cahaya yang dingin. Dia hanya bisa disiksa untuk berurusan dengan seorang Dewi 7 alam dengan 5 jiwa. Tetapi terhadap seorang gadis surgawi yang bangkit, dia masih sangat yakin. Jika Chenan dan Fazu bisa bersatu, maka tarian naga di depan mereka akan hancur. Hanya di tebing itulah kekuatan Qi Jue Tiannu takut akan keberaniannya. Dia tidak boleh membiarkan musuh yang begitu mengerikan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, jika tidak Demeng merasa bahwa tidak ada yang bisa berurusan dengan Qi Jue Tiannu di masa depan. Chen Nan tidak mengatakan apa-apa, dan menjawab dengan tindakan. Porbia ada di depannya, dan dia berada di depan Dragon Dance. Dia tidak pernah bisa membiarkan siapapun menyakiti Dragon Dance. Setelah 1 dekade menunggu, dalam 3 tahun terakhir perawatan yang sangat diperlukan, bahkan jika dia meninggal, mustahil bagi orang untuk melukai rambut Longwu. Chen Nan, apa yang kamu lakukan? Demeng membawa Excalibur dengan tatapan buruk. Di dinding batu, Qi Jue Tiannu terlalu menyakitinya, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan rasa malu. Dia ramah seperti kebaikanku, siapapun yang mau memulai, berjalan di atas tubuhku dulu. Kata Chen Nan dengan tegas, dan kata-katanya sangat dingin. Qianlong meraung, Deng Meng, kau berani menggerakkan jari kakakku, bahkan jika aku tidak menentangmu, itu juga membuatmu memahami murka Kaisar Ilahi. Darahku akan membuatmu membayar harga tertentu. Oh, tapi Dewa Kaisar, bagaimana jika kamu marah? Haha, Deng Meng tertawa. Energi magis yang melonjak di sekitar sosok tinggi Qianlong seperti api menyala di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya dengan sabit maut yang tajam dan menyilaukan, dan berkata dengan suara dingin, aku memang kaisar, tetapi iblis tuanku pernah memperlakukanku. Katakanlah, jika aku ingin bertarung, membunuh kerabat, bunuh diri, dan membunuh musuh, setidaknya itu juga bisa menyebabkan trauma pada tuan tingkat pertama dari diri yang lebih tinggi. Petik 2. Raja Iblis. Mata Demeng menunjukkan 2 lampu mengerikan ketika dia netral, dan berkata, ternyata menjadi murid Raja Iblis, aku tahu keterampilan sihirnya ketika dia mati-matian. Kata-kata Qianlong tidak hanya mengejutkan hati Demeng, tetapi juga mengejutkan para dewa dan leluhur Dharma. Setelah hari tanpa langit, nama Master Iblis kuno telah tersebar di seluruh dunia. Itu pasti orang yang paling gila di dunia. Dalam 1 hari, silakan tinggalkan semua tuan dari 2 dunia, yang benar-benar gila. Qianlong, sebagai muridnya, harus melihat wajah Buddha bahkan jika dia tidak melihat wajah biarawan itu. Sekarang Qianlong padam. Setelah ribuan tahun, iblis kembali, dan tidak ada yang bisa menanggung kekuatan mengerikannya. Haha, bagaimana dengan murid-murid Tuan Iblis? Alam ketiga bukan tempat yang baik. Banyak pahlawan surgawi terlipat di sana, itu adalah pengasingan yang kuat. Pemimpin iblis secara paksa menahan begitu banyak penguasa surga. Memasuki dunia ketiga, bisakah dia lebih baik sekarang di dunia ketiga? Saya khawatir dia akan dikejar dan dibunuh setiap hari. Selain sifat mengerikan dari dunia ketiga, akan lebih baik baginya untuk hidup selama 100 tahun. Petik 2. Berbicara tentang ini, Demeng menatap Fazu dan berkata, 7 keajaiban surga tidak tahu di mana mereka berasal. Dengan pelanggaran hukum dan kepribadiannya yang ceroboh, pengembalian terakhirnya akan menjadi bencana yang mengerikan. Saya pikir kita harus bergabung dan mulai menghapus inkarnasinya satu persatu sekarang. Petik 2. Masuk akal bahwa Qi Jue Tiannu bukan sejenis. Fazu mengangguk. Ada jiwa residu Qi Jue di Dragon Dance, dan salah satu dari 5 jiwa residu yang baru saja bergegas keluar sekarang bergabung dengan dia. Semuanya telah bergabung dengannya. Itu adalah penipuan, yang mengatakan bahwa 7 keajaiban surga tidak dapat muncul dalam satu kehidupan, yang mengatakan bahwa dia tidak dapat dilahirkan kembali. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, roh-roh barat dari alam ilahi semua menantikannya. Semua roh barat siap untuk bertarung. Mereka tahu bahwa mungkin ada pertempuran sengit. Karena Chen Nan,
seorang guru surgawi, terlalu kuat. Pada waktu itu, upeti kepada Deb, perang untuk membunuh orang kulit hitam, pembunuhan Nizong, dan penghapusan Arit, dan pembunuhan 3 raja kuno oleh 1 orang, dan pengejaran nenek moyang ke surga, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Wajah kecil yang lebih panjang membentang ketat, berdiri berdampingan dengan Chen Nan. Zijin Shenlong juga melangkah maju dan datang ke sisi Chen Nan. Damo, Xuanzang, dan Li Daozhen tidak banyak bicara, dan berdiri bersama mereka. Chen Nan, kita adalah teman, tidak perlu mengubah wajah kita untuk seorang wanita. Kamu dan aku sama-sama alam surga, dan kita bisa hidup selamanya. Kamu dan pertemananku bisa hidup bersama dengan surga dan bumi. Wajah wanita. Petik 2. Chen Nan sangat sederhana, karena saat ini tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak, tetapi hanya dengan dingin berkata, kurang omong kosong. Teknik pesanan surga panggilan-panggilan besar. Saat mantra berakhir dalam meditasi, kehampaan runtuh, dan hantu besar muncul di padang pasir. Setelah 13 tahun, Chen Nan memanggil hantu itu lagi. Tulang kerangka besar seperti gunung benar-benar telah menenangkan banyak tuan para dewa. Beberapa orang dengan jelas mengingat situasi bahwa dewa api unsur disiksa oleh surat perintah agung dan dia tidak bisa mati. Tidak hanya roh surgawi datang sendiri, tetapi juga berdiri di pundaknya yang lebar seperti sosok, yang sebenarnya adalah Gusi mati yang hidup selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, ia telah mengikuti latihan roh surga, dan sekarang ia melihat Chen Nan ketika itu sangat gembira dan langsung terbang. Setelah secara singkat belajar tentang situasi dari Zijin Shenlongkou, Gusi, yang kini telah mencapai ranah Raja Dewa, melambaikan dunia batinnya, dan tiba-tiba angin marah, dan zombie dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Mayat tua di Gunung Fengdu memiliki banyak hantu dan hantu, sehingga para dewa harus mundur. Disebut kali ini, Gusi membawa mereka semua. Meskipun tidak mungkin untuk berurusan dengan para Master Tianji, momentum ini masih belum berani diremehkan. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasa bahwa ada gerakan di dunia batin dan buru-buru membuka dunia batin. Baik bayi naga dan burung phoenix kecil bergegas keluar. Kedua lelaki kecil itu sekarang adalah penguasa tingkat kecil. Api jiwa pertempuran celestial di dalam tubuh telah dinyalakan, dan kesadaran bertarung mereka sebelumnya telah bangkit. Omi rambut, ternyata aku benar-benar bisa merasakan segala sesuatu di luar melalui dunia batin. Aku akan datang juga. Baby Tianlong teknik pemanggilan yang besar. Saat Xiaolong berteriak, kekosongan runtuh, dan sekelompok besar orang keluar dari saluran ruang angkasa. Ternyata orang kuat dari gereja cahaya di bumi, paus tua Raja Dewa, manusia tua misterius di surga, 2 binatang buas yang bisa melahap raja, dan hantu samar, paus pertama dari gereja cahaya. Di belakang mereka ada banyak pria kuat. Terlalu banyak hal telah terjadi dalam 13 tahun terakhir. Baby Dragon telah kembali ke gereja Guangming beberapa kali. Generasi pertama paus telah menyiapkan sebuah mezbah untuknya, mengatakan kepadanya bahwa ia dapat memanggil secara langsung jika sesuatu terjadi. Aku datang juga. Zijin Shenlong sepertinya ingat sesuatu, berteriak, Paman Naga Grand panggilan surga. Mayat hidup dan kuat, keluar. Dia langsung membagi dunia batin dan melepaskan seorang pria ganas dengan ketinggian 1 kaki, yang ternyata menjadi utusan kelima tahun ini. Dia belum mati. Banyak orang telah melihat orang kuat abadi ini tahun itu. Aneh bahwa dia akan mati. Tuan Tianjie, orang kuat abadi, yang dikenal sebagai mitos dari dunia kelima. Meskipun dia melaporkan ke pihak Jerman dan Meng, orang ini berbohong sebelumnya. Dia bukan pihak Jerman dan Meng. Satu sisi, tidak mau terlibat dalam pertempuran antara kedua belah pihak, datang ke dunia kami untuk berlindung. Lai ada di dunia batinku, makan dan minum bercampur, menolak pergi, marah pada naga. Petik 2. Setelah melihat Demeng, orang kuat abadi melangkah mundur beberapa langkah tanpa sadar, menatap Zijin Shenlong dengan kesedihan, dan berkata, apakah kamu tidak terlalu berarti, saudara naga? Zijin Shenlong sangat marah dan berkata, selama bertahun-tahun, kamu makan aku, minum aku, pakai aku, mendominasi dunia batinku dan menolak untuk pergi. Hari ini, kamu tidak perlu berurusan dengan bocah Jerman tua, kamu akan mengalahkanku. Geng Master yang benar sendiri akan melakukannya. Jika orang-orang berani untuk bergegas dan mengajar kelompok bajingan dengan keras. Petik 2. Kata-kata bajingan tua itu sangat vulgar, dan Demeng yang marah serta sekelompok roh barat memelototinya. Demeng menatap lelaki kuat itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sisi Chen Nan, meskipun kekuatan ranking surgawi tidak sebagus sisi Jerman dan Meng, tetapi dalam hal jumlah dan momentum, mereka sebanding dengan mereka. Chen Nan berdiri di garis depan, Qianlong yang siap bunuh diri untuk membunuh musuh ada di sebelahnya, dan 3 tuan naga, Phoenix kecil, dan bayi naga itu berdiri dekat dengan Chen Nan. Damo, Xuanzang, Gusi, Del akan segera melihat pertempuran udara besar. Di kejauhan, ada sekelompok dewa netral yang dengan cepat bersembunyi. Haha, prajurit vs prajurit, Fazu, yang belum membuat pernyataan yang jelas, sekarang membuat keputusan seperti itu tanpa kejutan. Jika bukan karena tujuan untuk mendapatkan catatan cinta yang terlalu lupa, ia akan membuat posisinya lebih agresif daripada De. Chen Nan melompat ke langit yang tinggi dan berhadapan dengan Demeng dan Fazu. Master Naga, Phoenix kecil, dan naga bayi adalah 3 penguasa Tian-Tian, dan Tiangui mengikuti. Qianlong ingin bergegas, tapi Chen Nan memaksanya kembali dan membiarkannya menjaga sebelum tarian naga. Kamu mundur, bantu di samping. Teriak Chen Nan, dan dia bergegas dengan tombak Fang Tianhua.
Tombak yang tiada taranya menghancurkan ruang dan membunuh Demeng. Tombak sengit memperbesar dengan cepat, dan 1000 tombak memangkas pinggang Jerman dan sengit. Pada saat yang sama, Chen Nan juga memberi Fazu 3000 dunia, sederhana, sehingga ruang di sekitarnya hancur dan energi yang tak berujung bergolak. Kelilingi dia. Meski banyak hal telah dialami sepanjang jalan, tetapi tidak membuang banyak waktu, 1 hari jauhnya dari 8 jiwa. Jelas, 2 serangan ini tidak mungkin karena 2 tuan tingkat, keduanya dengan cepat bergegas keluar, dan serangan magis yang luar biasa dan pedang-pedang yang tak ada habisnya menyerang Chen Nan. Tian Gui dan 3 tuan Tianti kecil bergegas semua untuk membantu Chen Nan menyelesaikan serangan. Menelan gunung dan sungai, Chen Nan berteriak, tetapi sebenarnya mengejutkan Fazu dan Demeng. Sebelum mereka melihat kekuatan, iblis menelan dunia, mereka menelan semua ilusi bayangan. Mereka terkejut, namun, menelan gunung-gunung dan sungai-sungai ini jelas berbeda dari yang sebelumnya, tetapi juga merupakan latihan yang luar biasa, energi tak berujung melonjak, merobek-robek domain hantu, dan langsung menyegel Fazu di dalamnya. Itu terus membombardir Fazu. Chen Nan bergegas menuju Jerman dengan cepat. Demeng pertama kali bertarung melawan Dragon Knight dan dilecehkan oleh Seven Wonders of Heavenly Daughter. Dia sudah kehilangan vitalitasnya. Chen Nan ingin berkonsentrasi melawannya terlebih dahulu. Mengaum. Dengan raungan, bayangan sihir besar muncul di belakang Chen Nan. Chen Nan tidak bergabung dengan itu, tetapi bayangan hitam besar bergerak dengan gerakan Chen Nan. Tombak ganas membanting, dan bayangan raksasa besar, seorang prajurit sihir gelap dan gelap muncul di tangannya, dan juga menebas ganas ke arah Jerman. Demeng benar-benar terkejut, bayangan Chen Zhu benar-benar mengejutkannya. Fazu, aku membantumu keluar dari masalah, kami akan bekerja sama untuk menghancurkannya. Demeng tidak berhadapan langsung dengan Chen Nan, dengan cepat membelah Excalibur untuk membantu Fazu keluar dari masalah. 2 master peringkat surgawi harus bertemu di luar dan menghancurkan bagian dunia bawah langsung. Melihat 2 kekuatan bergabung lagi, Chen Nan melihat ke langit dan berteriak, setan menelan dunia. Di balik bayangan ajaib di belakangnya adalah dunia. Dengan energi magis seperti lautan samudera, bumi langsung diselimuti kegelapan tak berujung dan ditelan menuju Fazu dan Jerman. 9 langit dan 10 bumi, hanya dewa saya. Ini momentum. Bayangan ajaib besar itu tampaknya mampu melahap dunia. Dalam sekejap, Demeng dan Fazu diselimuti. Jika Chen Nanxiu cukup dalam, ini tidak diragukan lagi adalah kisah yang fatal, tapi bagaimanapun juga dia bukan master kuno. 8 jiwa bertarung terus-menerus hari ini, dan dia agak lemah. Pada saat ini, jelas tidak berkelanjutan untuk melakukan latihan yang kuat seperti itu. Meskipun 2 penguasa besar surga diliputi, bayangan magis yang sebanding dengan surga secara bertahap pingsan. Para penguasa wilayah Dewa Barat yang saling bertarung tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Damo, Xuanzang dan yang lainnya semuanya berat. Namun, pada saat ini, tawa yang jernih melintasi langit, dan tawa yang memikat tulang-tulang manusia menyebabkan riak di hati banyak dewa. Dunia mahkota Nangong Xianer yang cantik, gaun panjang yang bergoyang di udara, tubuh peri lembut yang dilalui di udara, menjungkirbalikkan makhluk hidup dalam posisi duduk, sehingga para dewa mabuk. Wanita cantik ini yang membalikkan makhluk hidup, kulitnya memenangkan salju, dan wajahnya tak tertandingi, dia tersenyum menawan dan bahkan berjalan melalui medan perang dari 3 tuan. Energi sihir yang tak ada habisnya, dan leluhur dan perlawanan sengit Jerman terhadap bayangan sihir, dan aliran energi teror menerpa, tidak menyakitinya. Tidak hanya para dewa terkejut, tetapi 3 tuan Chen Nan, Fazu, dan Demeng juga terkejut. Untuk dapat melewati medan perang dari 3 tuan dengan aman dan tidak terluka, tidak ada keraguan bahwa Anda perlu memiliki budidaya surgawi. Tapi mengapa Nangong Xianer memilikinya? Kenapa kalian bertiga melakukan apa saja? Bisakah kamu mendengarkan aku? Ya. Tawa yang menawan terdengar di telinga mereka bertiga. Pada saat ini, bayangan magis langit dan bumi jauh lebih pingsan, dan Chen Nan menutup tangannya pada waktu yang tepat. Fazu dan Demang melarikan diri dari kesulitan, dan ketiga tuan itu saling berhadapan. Fazu tampaknya mengingat sesuatu, dan terkejut, Nangong Xianer. Saya pikir itu kebetulan, ternyata Anda. Mendengar hal ini, bukan hanya para dewa yang tercengang, tetapi Demeng dan Chen Nan juga kagum. Untuk mengetahui bahwa Fazu adalah orang yang kuat di zaman kuno, ia berseru dengan nada seperti itu. Orang sezamannya, hehe, tawa seperti lonceng perak membuat banyak dewa merasa lemah dan tidak terkendali. Aku tidak bisa memikirkannya, aku tidak bisa memikirkannya. Fazu berseru lagi dan lagi, aku berpikir bahwa leluhur Taois erotis tahun itu, Nangong Xianer, yang mengaku tidak memiliki daun dalam ribuan bunga, telah jatuh aku tidak ingin kau itu belum meninggal, dan aku terbangun lagi. Petik 2. Ini adalah peristiwa besar, Dewa Tao erotis muncul kembali di dunia. Dan ternyata menjadi murid sekarang. Belum lagi para dewa, bahkan Chen Nan terkejut. Dia memiliki persimpangan dengan Nangong Xianer dan tahu lebih banyak dari para dewa. Pada awalnya dia hanya seorang penguasa dunia manusia, dan kemudian saya mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi dari leluhur Tao erotis ribuan tahun yang lalu dan menjadi master dari Taoisme erotis saat ini. Sekarang, dia telah menjadi leluhur erotisme lagi. Ini benar-benar penyihir. Untungnya, aku memulihkan kekuatanku selangkah demi selangkah, dan terbangun dari kehilangan. Nangong Xianer tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi tidak sulit membayangkan proses yang rumit. Kalian bertiga tidak perlu bertarung sama sekali.
Aku punya solusi kompromi untuk menyelesaikan konflikmu. Haha, di depan adalah tanah terlarang dewa besar ruang dan waktu. Bagaimana aku bisa bertarung saat ini? Nangong Sianer tersenyum menawan. Demeng bertanya, apakah Anda punya solusi? Hihi, 4 tuan surga kita bergabung untuk menekan roh 7 dewi surgawi dalam tarian naga, dan biarkan tarian naga mendominasi selamanya. Ini tidak hanya menghilangkan kekhawatiran para leluhurmu, tetapi juga meninggalkan kekasih kecil Chen Nan tanpa cedera. Apakah tidak mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia keluar dari udara tipis? Apakah ini yang terbaik dari kedua dunia? Haha. Petik 2. Chen Nan tentu saja setuju bahwa Demeng dan Fazu terdiam untuk sementara waktu, dan akhirnya semua mengangguk. Ingin menekanku? Itu tidak mudah. Wanita cantik yang memukau yang tergantung di udara membuka matanya. Temperamen tarian naga sudah sangat berubah, dan mata yang semula seperti air, sekarang memperlihatkan 2 lampu dingin yang dingin. Siapa yang menghancurkan 7 benda langit? Ini benar-benar di luar kendali Anda jika Anda ingin dengan sengaja menyelimuti saya. Tarian naga yang indah itu tersenyum dingin. Pada saat ini, dia sangat berbeda dari masa lalu. Cahaya dingin di matanya bergetar, dan ada napas dingin di sekitar tubuhnya, kecuali untuk 4 tuan surgawi. Semua orang merasa gelisah. Tarian kecil, apa kabar? Qianlong tampak agak sakit, dan akhirnya meraung, 7 Jue Tianian, kamu keluar dari tubuh kakakku, jangan mengenai idenya, keluar untuk bertarung denganku. Haha, tarian naga yang dimiliki oleh 7 wanita hebat tertawa, dan berkata, saudaraku tersayang, aku tarian naga, dan tarian naga adalah 7 gadis surgawi yang luar biasa, tetapi banyak hal, dia tidak jelas sekarang, setengah dari sisa jiwa yang tersisa kembali, dan kekuatan tidur di tubuhnya, akan mereproduksi hari-hari dari penanaman surgawi ke alam. Yakinlah, saudaraku yang terkasih, saya telah melihat tahun-tahun ini dalam ingatan asli-aslinya. Saya akan melupakan Anda dan orang tua Anda masih orang yang saya cintai, dan saya akan memberikan Anda kemuliaan tertinggi. Tetapi untuk yang lain, haha, tidak ada keberuntungan yang baik. Petik 2. Kamu telah menekan kesadaran spiritual Xiao Wu, dan kamu membiarkannya keluar. Qianlong meraung, dan dia bergegas. Kakak kamu, pergi, dia terlalu kuat. Tarian naga yang kuat tiba-tiba mengubah momentumnya, mengungkapkan tampilan aslinya, tetapi hanya sesaat, itu berubah kembali. Qianlong, Chenan, Del. Sangat senang, yang menunjukkan bahwa tari naga belum menyatu, tetapi sekarang ini hanya ditekan. Chen Nan berteriak dan memimpin dengan tombaknya yang tiada taranya. Nangong Sianer, Fazu dan Demeng juga mengikuti saat ini. Sekarang mereka tidak dapat memiliki keegoisan. Karena mereka telah menyinggung 7 keajaiban, maka mereka harus berhasil dalam tembakan, jika tidak akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Haha, tarian naga yang kuat tertawa, dan wajahnya yang cantik itu sangat dingin. Dia melirik dengan jijik pada 4 tuan surga dan berkata, bahkan jika ada banyak orang. Apa kekuatan antara tuan surga? Ada perbedaan besar, bahkan jika Anda bergabung, ada celah seperti saya. Petik 2. Kata-kata semacam ini dapat digambarkan sebagai sombong, tetapi itu membuat Demeng sok, setelah semua, dia telah memakan rasa sakit pihak lain. Para dewa juga ketakutan. Anda tahu bahwa ini hanyalah salah satu dari 7 tubuh dari 7 gadis langit surgawi. Jika seperti yang dia katakan, 1 orang cukup untuk bertarung melawan 4 tuan surgawi. Jika dia benar-benar satu, itu tidak sederhana. Ini semudah menumpuk. Pikirkan hal itu cukup untuk mengejutkan para dewa. Betapa konsepnya, kekuatan yang sulit ditanggung di seluruh dunia. Chen Nan, dia menggertak, dia menunda waktu, jangan beri waktu. Suara tari naga lagi sangat penting, dan dia menunjukkan keadaan sebenarnya dari 7 gadis ajaib saat ini. Qijue ada di tubuhnya dan ingin mengintegrasikan Dragon Dance, tetapi dia juga telah berhasil menyulut kekuatan yang terdalam di tubuh Dragon Dance, dan kekuatan setengah sisa jiwa Qijue telah terbangun. Lagi pula, budidaya tarian naga itu terlalu jauh dari ranah tatanan surga, sehingga ia memiliki kekuatan besar dan bertarung, tetapi separuh jiwa lainnya yang menyerbu tubuhnya telah ditekan. Tombak ganas menyapu di tangan Chen Nan, tapi itu tidak diretas. Itu berisi kekuatan segel yang kuat. Ketika pisau tombak besar menyapu ke tubuh tarian naga, kekuatan segel tertutup seperti bintang cantik. Turun. Mata naga terbakar, rambut panjangnya tiba-tiba berdiri tegak, tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan kekuatan segel Chen Nan dengan cepat tersebar. Namun, para dewa telah melihat bahwa tubuhnya belum bergerak dan masih berdiri diam di kekosongan. Melihat ini, Fazu dan Demeng tertawa pada saat yang sama, dan mereka tidak memesan, dan menyerang tarian naga. Nangong Sianer bahkan tersenyum berulang-ulang, wanita cantik yang tiada taranya ini, pada saat ini, masih tidak lupa menunjukkan pesona makhluk hidup yang membalik, sehingga sekelompok besar penonton menyaksikan. Mabuk. Jelas Qi Ju Tian-Tian benar-benar menggertak, pada saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh Dragon Dance, tetapi dia tidak bisa bergerak secara efektif, dia hanya bisa secara pasif mengungkapkan cahaya sihir untuk melawan. 4 Master-Master, bagaimana Anda bisa membiarkan kesempatan langka ini berlalu begitu saja? Keempat bergerak serempak, semua menyerang kekuatan segel, menindas Dragon Dance dari 4 arah. Keempat warna cahaya telah membuat para dewa berwarna-warni semakin suram. Pada akhirnya, para dewa berwarna-warni hanya dapat mengungkapkan tubuh dan naga setengah kaki jauhnya, dan akan segera dipaksa kembali ke dalam tubuh.
Cahaya ganas di mata Demeng terus menyala, dan dia mencoba beberapa kali untuk membunuh Dragon Dance. Ini adalah kesempatan langka. Sekarang, tembakan itu tentu saja dapat menghancurkan jiwa di Dragon Dance. Tapi bagaimanapun juga, dia menahannya karena dia tahu bahwa karena dia bisa menekan 7 gadis, Fazu tidak akan bergabung dengan dia untuk menyinggung Chen Nan. Dia sendiri sangat buruk dalam mengambil risiko dan membuat marah Chen Nan. Pembunuhan musuh yang kuat hanya perlu menyerang sekuat mungkin, dan meterai itu jauh lebih rumit, dan memiliki perasaan bahwa orang tidak tahu bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, meskipun keempat tuan memiliki kekuatan langit, tidak mungkin untuk segera menyegel 7 wanita surgawi. Menaklukkan keempat master surgawi dengan kekuatan sendiri sudah cukup untuk menggambarkan sifat mengerikan 7 keajaiban. Lagi pula, ini bukan mimpi yang belum sepenuhnya mengendalikan potensinya sendiri. Ini adalah dewi yang terbangun di zaman kuno. Apa? Seven Jupiter Celestials terus-menerus membersihkan, tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa secara pasif bertahan. Cahaya warna-warni di luar tubuhnya meredup, dan akhirnya cahayanya kental, dan semua dipaksa kembali ke dalam tubuh. Di atas Gautian, keempat master bergegas seperti elektro-optik. 8 telapak tangan bertepuk tangan, menempatkan larangan tari naga, dan akhirnya untuk sementara menutup kekuatan Tian Nu. Kemudian, Nangong Xianer berkata, sekarang jangan khawatir tentang kekuatannya, kita harus menggunakan kesadaran kita untuk menyerang. Nangong Xianer benar. Jika Anda ingin menghancurkan pengetahuan spiritual 7 keajaiban, Anda hanya bisa bertarung dengan kekuatan kesadaran ilahi. Para dewa ada di dekatnya, melindungi keempat tuan dari gangguan. Karena keempat orang itu akan melantunkan mantra dan menggerakkan kekuatan kesadaran, tubuh mereka sementara akan kehilangan dominasi. Pada saat ini, mata Chen Nan, Nangong Xianer, Demeng, dan Fazu semua bersinar terang seperti pelangi, dan bergegas masuk sepanjang tarian naga. Ini adalah kesadaran mereka berubah menjadi, semua bergegas ke jantung Dragon Dance. Di jantung laut yang kacau, tarian naga yang indah terperangkap dalam kekacauan-kekacauan, dan seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan tarian naga berdiri di sampingnya. Tampaknya dia ingin memperhalus tarian naga dan bermain api. Tidak ada keraguan bahwa cahaya itu adalah Qi Jue Tiannu. 7 pasti kesadaran spiritualmu hari ini. Teriak Demeng. Musuh itu sangat iri ketika dia bertemu, dan dia bergegas duluan. Nangong Xianer Jiao tersenyum dan berkata, suatu kehormatan memiliki hak istimewa untuk melihat 7 wanita surgawi di dunia hari ini. Tetapi tarian naga datang ke dunia ini terlebih dahulu, dan saya pikir Anda tidak perlu keluar lagi. Beri dia kekuatan jiwa setengah Anda, apakah ini tidak sempurna? Petik 2. Fazu tidak mengatakan apa-apa, dan segera bergegas ke Jerman. Ya, Seven Heavenly Sky Girls menengadah ke langit dan berteriak, bertarung sengit dengan Fazu dan Demeng. Chenan dengan cepat bergegas ke dalam kekacauan dan menyelamatkan Dragon Dance. Kemudian dia bergegas dengan Nangong Xianer. Beberapa orang terbunuh dalam kegelapan, ini benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Qi Jue Tiannu layak menjadi pusat kekuatan tertinggi yang paling legendaris diikat dengan Taisang dan Chen Zhu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Qi Tianian, dia hanya satu dari 7 tubuhnya, dalam hal apapun, dia tidak bisa bertarung melawan 4 tuan langit. Jika Anda menekan 4 orang dengan hanya satu inkarnasi, itu benar-benar melawan langit. Setelah berjuang tanpa hasil, dia akhirnya ditekan oleh 4 orang. Setelah terperangkap, dia berteriak keras, kamu berani menghitung aku, tahu bahwa bahkan jika kamu mengendalikan aku, kamu tidak dapat menghancurkan saya sama sekali. Itu hanya reinkarnasi. Ketika saya kembali di masa depan, Anda semua akan dihancurkan. Yah, Anda tahu saya masih memiliki 6 inkarnasi. Petik 2. Haha. Nangong Xianer juga tertawa, bukannya menunjukkan pesona membalikkan semua makhluk, tetapi malah berkata dengan wajah serius, kamu tidak bisa jatuh ke samsara, tarian naga akan sepenuhnya menggantikanmu hari ini. Haha, mungkin akan ada 7 tubuh dalam satu di masa depan Qiju, tetapi bukan berarti Tiannu asli, ini akan menjadi Qiju Tiannu yang baru. Kamu sedang bermimpi. Gadis langit itu geram, tetapi masih sangat terganggu. Lagi pula, tarian naga terlahir dari setengah jiwanya meskipun dia tidak pernah membangkitkan ingatan masa lalu atau menyerap kekuatan besar yang tersembunyi di tubuhnya. Tubuhnya memang seorang dewi. Jika ada bantuan dari orang luar, bawa dia dan penggantian sangat mungkin. Ayo lakukan. Tidak ada yang bisa dikatakan. Chen Nan memimpin dalam menyerang, dan cahaya menyala langsung menyinari bagian kesadaran ini. 4 tuan mulai menembak bersama. Ah! Gadis surgawi berteriak dan berteriak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah dunia ke-6 di mulutmu ratu. Jika aku mengalami kecelakaan, hari-hari lain kami adalah sejuta tentara di dunia, dan kami akan memuluskan seluruh dunia manusia. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Petik 2. Ini benar-benar berita yang menghancurkan. Alam ke-6 sangat misterius bahkan di mata Archaic Powerhouse. Saya tidak berharap untuk mendengar pesan yang mengejutkan hari ini. 7 dewi yang luar biasa pada periode Archaic adalah Ratu Alam ke-6. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini, keempatnya tidak bisa berhenti, hanya bertahan sampai akhir. Ah, panggil, 6, teriak gadis surgawi itu sesekali. Long Wu berseru tiba-tiba, hentikan dia. Cahaya pada tubuh Chen Nan langsung berlipat ganda, menenggelamkan gadis surgawi, dan dia tidak berteriak sama sekali.
Nangong Sianer, Demeng, dan Fazu semua terkejut, mereka semua meningkatkan keterampilan mereka lagi, dan cahaya terang benar-benar membanjiri gadis surgawi. Pada saat itulah tarian naga berkata dengan rasa takut yang tersisa, baru saja aku berkomunikasi dengan kesadarannya, dia sepertinya menghancurkan jiwanya dan memanggil kekuatan yang mengerikan. Pada akhirnya, tidak ada ketegangan dalam nasib gadis surgawi. Kesadaran spiritualnya dibubarkan, dan kekuatan surgawi yang besar semuanya menembus ke dalam tubuh tari naga, yang sebagian besar disegel sementara, karena tari naga tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, perlu menggali perlahan di masa depan. Warisan Heavenly Maiden belum rusak sejak saat itu, Dragon Dance adalah salah satu dari 7 Heavenly Maiden. Demeng, Nangong Sianer dan Fazu keluar dari kesadaran tarian naga. Meskipun itu hanya 1 jam singkat, bagi Dragon Dance itu adalah sisa dari hidupnya. Dia menatap Chen Nan dengan tenang. Dia sepertinya memiliki 1000 kata untuk diucapkan, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Chen Nan tampaknya kuat sekarang, tetapi kenyataannya hidup dan mati masih belum jelas, dan banyak kata berhenti di mulut. Chen Nan berjalan ke sisinya dan dengan lembut merapikan jejak kekacauan, berkata, semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Chen Nan menarik diri dari lautan kesadarannya, dan dia membuat gerakan yang sama di atas langit, membantunya merawat rambut yang berkibar, dan kemudian terbang ke depan. Karena, pada saat ini, Fazu, Nangong Sianer, dan Demeng hampir menghilang. Ranah Dewa Ruang dan Waktu akan segera muncul. Di ujung gurun adalah zona yang kacau. Pintu ruang diatur dalam kekacauan, dengan 2 karakter besar menjulang di atasnya. Fazu berkata dengan lembut, waktu dan ruang. Tidak ada keraguan bahwa pintu ruang ini terhubung ke pintu yang ditempati Dewa Ruang dan Waktu. Ini akan meninggalkan gurun ini, tetapi sekarang semua orang tidak tahu siapa yang memiliki darah sura realem lautan, apakah itu 7 perawan legendaris. Tidak yakin. 4 Tuan Ordo Surga membuka jalan, dan para dewa melewati pintu ruang dan waktu. Layak menjadi wilayah dewa besar ruang dan waktu, dalam saluran ruang angkasa, orang-orang memiliki perasaan gangguan waktu dan ruang. Sepertinya sudah begitu lama setelah ratusan juta tahun, dan itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Ledakan. Dengan suara keras, pintu waktu dan ruang di ujung yang lain terbuka lebar. Para dewa bergegas keluar dari lorong waktu dan ruang dan datang ke dunia yang aneh. Sungai kincing berwarna hijau seperti sabuk giok, berliku dan mengalir, dan bunyi air berdering, dan hentakan not yang ceria telah menghilang di kejauhan. Kerikil berwarna-warni di air sama indahnya dengan lukisan warna. Ikan-ikan itu tidak terkejut ketika mereka bertemu orang-orang, berenang di sungai, memercikkan ombak. Bunga tak berujung mekar, berwarna-warni, harum dan aroma harum berdifusi di udara, aroma bunga, menyegarkan. Lagu burung yang lembut, renyah dan manis, seperti lagu yang paling indah, berdesir di tiup angin. Di kejauhan, sebuah danau kecil seperti safir mencerminkan sedikit kejayaan, begitu indah. Semuanya begitu damai dan damai, tempat suci semacam itu benar-benar memabukkan. Dibandingkan dengan lautan dan gurun darah sebelumnya, yang ada di depanku memang terlalu indah, dan kontrasnya sangat berubah sebelum dan sesudahnya. Apakah ini ranah ruang dan waktu? Apakah ini salah satu dari yang disebut Pratama 6? Para dewa terbenam di alam suci di depan mereka, bahkan taman peri di surga tampak kurang damai dan damai daripada di sini. Para dewa menginjak bunga-bunga harum dan rumput dan berjalan ke kedalaman ruang ini, ada pemandangan spektakuler yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, pohon-pohon harta dengan cahaya ilahi, burung-burung langka dan binatang buas, seperti dunia dongeng. Ketika kami menjelajahi sepanjang jalan, para dewa menemukan hal yang sangat mengejutkan, bunga berwarna-warni, mekar yang indah, mengalami momen paling indah, dan kemudian mereka mengalami pembalikan yang luar biasa, dari berkembang dan membuka, untuk kembali ke titik semula, tunas. Adegan ini benar-benar menakjubkan, semua bunganya seperti ini, pada awalnya mekar di tempat yang indah, tetapi tidak akan bertahan lama, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi kuncup yang siap untuk dilepaskan, halus dan menetes. Mereka menyerupai reinkarnasi, berulang dari awal hingga akhir, mengulangi perubahan dari bunga mekar menjadi kuncup yang menunggu untuk diletakkan, semuanya begitu segar dan aneh. Ini layak waktu dan ruang. Bahkan Demeng harus mengagumi, meskipun tahun-tahun yang tak berujung telah jatuh, tetapi jalan yang telah ia ciptakan masih sesuai dengan aturan yang telah ia tetapkan, itu benar-benar menakjubkan. Fazu kagum, dia mengamati semua ini dengan hati-hati, dia adalah seorang penyihir kuno dan leluhur sihir spiritual yang kuat. Ada beberapa orang yang dapat mempelajari mantra-mantra. Dia merasakan sihir di sini. Kekuatan asalnya. Penemuan ini membuat Fazu nyaris berteriak, dan kemudian dia hampir mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati pada perasaan halus. Dia ingin menemukan sumber yang membuat pikirannya bergolak. Jika dia dapat menemukan sesuatu, dia mungkin berada di tingkat berikutnya. Bukan hanya Fazu yang menemukan ini, Nangong Sianer, sebagai nenek moyang zaman kuno, adalah sebesar yang dia lihat dan dengar, meskipun dia baru saja menemukan sumber kekuatan tahun itu, meskipun akan butuh waktu lama untuk sepenuhnya pulih. Tetapi wawasan dipulihkan sekali dan untuk semua. Dia merasakan keunikan tempat ini dan sangat merasakan panggilan yang sesuai dengan sumber kekuatannya. Dia tahu ada peluang besar di sini, jika dia bisa menangkapnya, dia mungkin bisa langsung menuju lantai atas. Nangong Sianer telah menaklukkan daya tariknya yang tiada taranya, dan pada saat ini, keindahan dunia yang flamboyan jarang menunjukkan penampilan yang sangat serius.
Begitu dia serius, dia seperti Dewi Suci. Setelah menghela nafas, Demeng secara bertahap menyadari ketidaknormalan. Dia bukan orang di dunia ini, tentu saja, dia tidak sepeka Fazu dan Nangong Xianer, tetapi dia sangat menyadari nafas yang tidak biasa dari penampilan keduanya. Dia juga akhirnya bergabung dengan kekuatan asli menjelajahi ini. Tentu saja Chen Nan juga merasakannya, tetapi dia tidak mendapat perhatian dari 3 orang. Dia berjuang untuk mencari apa yang disebut menara ruang waktu, yang merupakan tugas utamanya ketika dia datang ke sini. Dengan berlalunya waktu, para dewa secara bertahap menyadari apa yang mereka lihat. Ketika mereka melihat Fazu, Nangong Xianer, dan Demeng, mereka juga mulai merasakan dan mengeksplorasi. Hanya Chen Nan yang naik ke langit dan terbang menuju kedalaman langit dan bumi ini. Hari ini, ia telah mencapai tujuannya. Ia harus menemukan apa yang disebut menara ruang waktu. Damo, Xuanzang, Qianlong, Li Daozhen, dan lainnya, setelah menanyakan apa yang ia cari di sini, juga mulai bergabung dengan tim pencarian, belum lagi binatang berkepala 3 dan longer, dan mereka mulai bertindak secara terpisah. Saat ini, baik Dragon Baby dan Little Phoenix adalah tuan dari Little Heaven Rank, di antara Beginner of the Heaven Rank dan Peak of the God Emperor. Di luar tubuh mereka, kobaran api berkobar semakin kuat dan kuat. Sebagai perbandingan, Zijin Shenlong tampaknya sedikit di belakang, tetapi ia juga mendominasi tuan langit yang nyata, yaitu orang kuat abadi. Untuk pria yang telah menduduki dan mengolah dunia batinnya selama lebih dari 10 tahun, Zijin Shenlong sering berpikir bahwa hidungnya bernapas api. Yang Wei, dengan pemikiran kuno dan sekelompok hantu zombie, serta anggota gereja cerah, juga merupakan kekuatan pencarian utama. Chen Nan terbang 100 mil dalam satu arah saja, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia segera mencapai ujung ruang ini, kekacauan di depan terhalang, dan semuanya kembali ke asalnya, tidak ada cara. Bunga jatuh tak berujung di zona kacau, terbang di langit, air mata seperti dewa, memberikan perasaan sedih, aromanya pudar, dan orang-orang dalam trance. Chen Nan tidak terlalu memikirkannya, dengan cepat berbalik, dan terbang ke ujung yang lain, tetapi juga terbang 100 mil jauhnya, dan di ujung ruang ini, bunga-bunga tak berujung jatuh, perlahan-lahan jatuh. Kelopak kristal sebening batu giok, aku tidak tahu dari mana asalnya, dan mereka terus terbang di udara. Chen Nan akhirnya terbang kemana-mana, dan mendapati bahwa ini hanya seluas ribuan mil, meskipun itu Xuanji yang sangat besar, itu terlalu kecil dibandingkan dengan ruang-ruang utama. Salah satu dari 6 kecil. Mungkinkah seperti ini? Secara keseluruhan, ruang ini sangat luar biasa, ini hanyalah tanah murni, tempat perlindungan sejati. Namun, Chen Nan tidak menemukan petunjuk tentang menara ruang waktu pada akhirnya. Tidak ada yang seperti itu di sini. Zijin Shenlong, bayi naga, Del, juga tidak mendapat apa-apa, dan semua orang berkumpul bersama. Beberapa dari mereka tidak percaya pada satu yang diciptakan oleh dewa luar angkasa, tetapi itu masih hanya 1000 mil jauhnya, yang bahkan jauh lebih sedikit daripada banyak dunia yang mendalam di bumi. Ayah, lihat mereka. Lebih lama menarik pakaian Chen Nan dan menunjuk jari leluhur dan lainnya. Pada saat ini, 3 master surgawi, serta para dewa barat, menutup mata mereka dan bermeditasi, tampaknya merasakan kekuatan asli misterius dan tak terduga yang ditinggalkan oleh dewa waktu dan ruang. Chen Nan melihatnya dan berkata kepada seorang teman yang membantunya, banyak hal yang tampaknya tidak wajib. Space Time Tower mungkin tidak tersedia bagi kita. Mari kita ambil kesempatan, mungkin kita akan mendapatkan hadiah dari dewa waktu dan ruang. Tampaknya ada dia di sini kekuatan aslinya. Bahkan Fazu, Demeng dan yang lain tergoda, menunjukkan bahwa itu tidak sepele. Petik 2. Semua orang mendarat di tempat suci bunga dan tanaman yang harum, mencium aroma bunga yang menyegarkan, mendengarkan nyanyian burung yang bijaksana, semua dewa menutup mata mereka dan menyadari dengan hati mereka. Dewa waktu dan ruang adalah puncak tahun itu. 2 muridnya, leluhur waktu dan leluhur luar angkasa, mengaku tak terkalahkan di barat dan bisa membayangkan pencapaiannya. Di dunia bunga dan burung, tiba-tiba tenang, suara burung berangsur-angsur menghilang, langit dipenuhi hujan bunga, dan kelopak kristal bersinar dengan kemuliaan suci. Kapan? Lonceng merdu terdengar di ruang ini, dan suara itu berlama-lama di sekitar telinga, sehingga para dewa tiba-tiba seperti inisiasi ilahi, dan hatinya jernih. Semua orang merasakan sesuatu. Ini adalah lonceng dari hati. Ini adalah hadiah dari dewa waktu dan ruang. Perasaan luar biasa terbentang di hati para dewa. Ini adalah legenda zaman kuno, dewa waktu dan ruang. Melalui bel yang tersisa, sebuah wilayah disampaikan kepada para dewa, persepsi masing-masing orang berbeda, dan masing-masing memiliki keuntungan mereka sendiri. Bahkan tokoh-tokoh surga seperti Fazu, Nangong Xianer, dan Demeng juga mendapatkan sesuatu, mereka merasakan jejak spiritual waktu dan dewa ruang di bel, yang merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan para master senior. Waktu dan ruang datang dari Taiko. Chen Nan juga mendapatkan hatinya. Lonceng itu tetap seperti gelombang ombak, bergema di samping telinganya, dan tampaknya ada adegan pasang surut di depan matanya. Pasang surut seperti pasang surut kehidupan. Tidak ada yang bisa selalu berdiri di puncak dunia, dan palung kepahitan tidak konstan. Chen Nan merasakan dalam hatinya bahwa pengalamannya selama bertahun-tahun tidak seperti naik. Apakah pasang surut? Waktu berlalu perlahan, bintang matahari di ruang ini perlahan jatuh ke dalam kekacauan seperti matahari, dan langit redup.
Ledakan. Drum yang membosankan terdengar, dan sekali lagi membuat perasaan aneh muncul di hati para dewa. Waktu dan ruang dewa menyampaikan keadaan spiritual lain. Hadiah ini menguntungkan semua orang. Beberapa bintang kecil berkelip di langit malam, dan para dewa tenggelam dalam dunia spiritual mereka sendiri. Chen Nan merasakan banyak emosi, pasang surut, kekecewaan bintang-bintang, semua yang ada di dunia ini begitu, makmur hingga ekstrim, dan kemudian kembali ke titik semula, kehidupan dan kematian. Kematian dan kemakmuran, dan aib, tidak termasuk dalam hal ini. Lonceng pagi senja, roh waktu dan dewa ruang yang mencakup ribuan tahun, perasaan campur aduk Chen Nan. Saya pernah melintasi langit dan bumi, sombong semua makhluk di tiga alam, tetapi pada akhirnya, saya berjuang di bagian bawah. Hubungan manusia itu dingin dan hangat, dunia ini panas dan dingin, dan telah melewati semua jenis kesulitan, seperti sisa lilin dalam angin dingin dan hujan. Setiap orang memiliki keuntungan, tetapi karena suasana hati pribadi yang berbeda, keuntungannya berbeda. 3 hari telah berlalu, dan para dewa masih diam di ruang yang aneh ini. Bunga-bunga jatuh, dan sentuhan kesedihan merasuki. Setelah 3 hari, Fazu, Demeng dan Nangong Xianer tiba-tiba berseru. Saya melihat, waktu dan luar angkasa harta karun. Kesempatan surgawi. 3 surga master sangat bingung, itu mungkin untuk membayangkan betapa bersemangatnya pikiran mereka, dan semua dewa di balik dalam keadaan terjaga. Chen Nan mengerti mengapa mereka begitu bersemangat, karena dia baru saja melihat gambar yang telah melewati zaman. Samar-samar, ia tampaknya telah mendengar peluit tragis dari gunung-gunung yang menakjubkan dan sungai-sungai waktu dan ruang, penghancuran diri Bai Sixiu, membalikkan alam semesta, membalikkan yin dan yang, dan membuka jalan berdarah bagi para dewa dengan biaya menghancurkan baik bentuk maupun roh. Dewa besar waktu dan ruang sebelum penghilangan total, sekali bertarung tetapi kekuatan terakhir yang tersisa, terwujud dalam ruang ini, membawa kedua muridnya ke sini dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Namun, apa yang tidak terpikirkan olehnya adalah bahwa Dewa Waktu dan Dewa Ruang benar-benar menghilangkan jantung waktu dan jantung ruangnya yang redup pada saat terakhir itu. Dewa Ruang dan Waktu tertegun dan patah hati, kesedihan yang marah, dan dia berambut abu-abu 3000 kaki dalam sekejap. Dia pergi dengan kesedihan. Hanya kalimat terakhir yang tersisa, Anda akan menyesalinya, tetap untuk takdir. Dari gambar itu, kita dapat melihat bahwa leluhur waktu dan leluhur ruang sangat terganggu, dan mereka saling mengeluh dengan kesal. Sial, aku tidak menyangka legenda itu benar. Benar-benar harta karun pada waktunya. Benci. Seharusnya di dunia ini, aku tidak percaya bahwa aku telah kehilangan kesempatan selamanya. Waktu dan luar angkasa harta karun. Fazu, Demeng dan Nangong Xianer sedang minum pada saat yang sama jelas mereka semua tidak terhindarkan. Hahaha. Tawa nyaring dimulai dari Chen Nan, dan seorang pria berambut hitam berpisah dari Chen Nan. Setan Chen Nan melelehkan tubuhnya. Dia meninggalkan Chen Nan, api iblis itu arogan, sombong, dan tertawa, harta ruang dan waktu adalah milikku. Ayah. Longer sangat cemas, memandangi sihir Chen Nan, dan kemudian memandangi tubuh Chen Nan, wajahnya yang kecil memerah karena cemas. Bahkan Mihair, Bayi Naga, Zijin Shenlong dan Little Phoenix terkejut. Damo dan Xuan Zhang menunggu sebentar, sementara Dragon Dance dan Qianlong penuh dengan kekhawatiran. Semua orang tercengang, sebenarnya. Dua Chen Nan, apakah itu iblis lain? Pada saat itu, rambut gelap tubuh Chen Nan tiba-tiba menjadi seputih salju, dan kulit halus aslinya secara bertahap menumpuk kerutan yang tumpang tindih yang berat. Pada saat ini ia menjadi sangat tua dan berubah lagi. Kembali ke almarhum orang tua. Rambut putihnya pucat, badannya reyot, matanya yang tua berantakan, dan dia tampak kesepian di langit dan bunga-bunga. Pada saat ini, semua orang terdiam. Namun, dalam kesurupan, para dewa merasa bahwa Chen Nan sangat mirip dengan dewa waktu dan ruang 3000 kaki berambut putih. Kapan? Ledakan, lonceng dan drum yang terdengar sepanjang zaman tiba-tiba terdengar bersamaan, dan Chen Nan yang sedih tiba-tiba terangkat oleh suatu kekuatan dan perlahan-lahan melayang ke udara.